Hai guys, ketemu lagi sama aku yang akan menemani hari-harimu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini saya akan membahas film The Good Doctor Season 3 episode 14, di mana kali ini kita diperlihatkan Dr. Murphy yang memiliki kesempatan untuk menjadi influencer. Penasaran dengan keseruannya? Oke, tanpa basa-basi, kita langsung bahas filmnya. Tapi video ini mengandung spoiler ya. Jika tidak keberatan dengan spoiler, tonton videonya sampai habis. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang pasien wanita yang bernama Anne dan ditemani oleh anaknya yang bernama Marla. Anne mengalami sesak nafas dan saat dilakukan pemeriksaan, Dr. Park dan Dr. Brown menyimpulkan jika Anne mengalami pembengkakan usus. Dr. Park dan Dr. Brown akhirnya melakukan pertolongan pertama agar Anne tidak mengalami sesak nafas. Setelah Anne sudah tidak sesak nafas, para dokter menjelaskan jika Anne mengalami pembengkakan usus dan para dokter harus mencari terlebih dahulu penyebabnya agar bisa mengobati pembengkakan usus Anne. Para dokter meminta agar Marla dititipkan kepada keluarganya yang lain, karena para dokter butuh beberapa hari untuk mencari penyebab pembengkakan usus. Namun ternyata Anne dan Marla tidak memiliki keluarga lain sehingga para dokter memutuskan untuk menitipkan Marla ke panti asuhan untuk sementara. Namun saat Dr. Brown ingin menitipkan Marla ke panti asuhan, tiba-tiba saja Marla mengatakan jika dirinya lah yang membuat Anne sakit. Marla menjelaskan jika dirinya melihat jika Anne memakan tinja milik Marla. Mendengar hal itu, tentu Dr. Brown sangat kaget dan langsung membawa Marla kembali untuk menemui Anne. Anne menjelaskan jika dirinya tidak memakan tinja Marla tetapi menggunakan tinja Marla sebagai bahan campuran pembuatan enema. Enema adalah suatu pengobatan yang biasa digunakan agar seseorang lancar buang air besar. Bahkan enema juga bisa digunakan untuk membersihkan usus dan juga bisa mengobati beberapa penyakit usus. Enema dilakukan dengan cara memasukkan larutan garam ke dalam usus melalui anus. Akan tetapi semakin kesini banyak sekali orang-orang yang menambahkan larutan garam dengan sesuatu seperti kopi, cuka, bahkan sampai tinja. Anne menjelaskan jika dirinya mencampurkan tinja Marla dan larutan garam dengan cara memblendernya lalu setelah itu memasukkannya ke dalam usus Anne melalui anus. Para dokter akhirnya menyadari jika Marla salah paham karena melihat Anne memblender tinja Marla. Padahal Anne memblender tinja Marla untuk enema bukan untuk dibuat jus lalu diminum. Dr. Melendez akhirnya memutuskan untuk melakukan pembedahan kepada Anne karena kemungkinan pembengkakan usus pada Anne diakibatkan adanya luka pada usus. Tidak hanya itu, Dr. Melendez juga meminta agar Dr. Brown melakukan uji lab pada tinja Marla karena ditakutkannya ada racun dan bakteri yang membuat usus Marla terluka hingga terjadi pembengkakan. Lalu kita diperlihatkan Marla yang sedang buang air besar untuk diambil tinjanya guna dilakukan uji lab. Dr. Brown pun mengambil tinja Marla dan memberikannya ke Dr. Charlie untuk dilakukan uji lab. Dan setelah itu Dr. Brown melakukan pembedahan Anne bersama dengan para dokter. Saat para dokter sedang melakukan pembedahan untuk memperbaiki pembengkakan usus Anne akibat terluka, tiba-tiba saja datang Dr. Charlie untuk memberitahu hasil uji lab atas tinja Marla. Dr. Charlie menjelaskan jika tinja Marla mirip seperti tinja seorang nenek yang berumur 70 tahun. Dr. Charlie mengatakan hal itu karena dari hasil uji lab terlihat jika Marla memiliki kolesterol yang sangat tinggi dan berpotensi terkena serangan jantung. Para dokter yang mendengar hal itu tentu sangat kaget dan berusaha dengan cepat menyelesaikan pembedahan Anne. Akhirnya pembedahan untuk menyembuhkan pembengkakan usus Anne berhasil dan berjalan dengan sangat lancar. Lalu kita diperlihatkan Anne yang telah sadarkan diri setelah dilakukan operasi. Para dokter menjelaskan jika pembedahan pada Anne telah berhasil, namun para dokter menjelaskan jika keadaan Marla sangat memprihatinkan. Para dokter menjelaskan jika Marla memiliki kolesterol yang sangat tinggi. Hal ini bisa terjadi karena kelainan genetik sehingga kemungkinan besar Marla akan mengalami serangan jantung. Para dokter juga menjelaskan jika Marla harus cepat dilakukan pembedahan agar dapat mencegah serangan jantung pada Marla. Anne yang tidak mempunyai pilihan lain akhirnya setuju agar Marla dilakukan pembedahan. Lalu kita diperlihatkan Anne sedang membujuk Marla agar mau dilakukan pembedahan oleh para dokter. Namun ternyata Marla tidak mau dan berteriak-teriak layaknya anak kecil.
Marla yang mulai tidak terkendali tiba-tiba saja terjatuh akibat terkena serangan jantung. Para dokter langsung membawa Marla ke ruang operasi untuk dilakukan pembedahan. Para dokter akhirnya memutuskan untuk melakukan bypass jantung Marla. Bypass jantung biasanya dilakukan untuk mengatasi penyumbatan atau penyempitan pembuluh darah. Dan dalam kasus ini yang membuat penyempitan pembuluh darah Marla adalah kolesterol yang sangat tinggi. Di sini kita juga diperlihatkan Dr. Melendez yang selalu mensupport atas semua tindakan Dr. Brown. Hal ini tentu karena kedekatan yang telah terjadi antara Dr. Melendez dan Dr. Brown. Dr. Park yang melihat hal itu agak kesal dan merasa curiga jika mereka berdua ada kedekatan satu sama lain. Operasi bypass jantung Marla pun akhirnya berhasil dan berjalan dengan sangat lancar. Lalu kita diperlihatkan Marla yang sudah selesai dilakukan pembedahan, namun belum sadarkan diri yang diletakkan satu ruangan bersama Anne. Para dokter menjelaskan jika Marla harus meminum beberapa obat seumur hidupnya untuk menekan kolesterolnya agar tetap dalam batas normal. Anne terlihat sangat senang karena Marla bisa diselamatkan walaupun Marla harus meminum obat seumur hidupnya. Para dokter pun meninggalkan Marla dan Anne untuk beristirahat. Di sisi lain kita diperlihatkan Dr. Murphy dan Dr. Resnick sedang menangani seorang pasien yang bernama Kaylee. Kaylee menjelaskan jika dirinya sakit tenggorokan dan dirinya juga sering mengalami pingsan tiba-tiba. Tidak hanya itu, suara Kaylee pun terdengar sangat serak. Para dokter yang mendengar keluhan dari Kaylee sangat bingung dan memutuskan untuk merawat Kaylee terlebih dahulu sambil mencari tahu penyebab sakit tenggorokan Kaylee. Namun di sini Dr. Murphy memberikan beberapa penjelasan dan beberapa kemungkinan apa yang terjadi pada Kaylee dengan sangat baik. Kaylee yang mendengar hal itu mengatakan jika dirinya sangat kagum dengan Dr. Murphy dan langsung memfoto Dr. Murphy. Dr. Murphy yang masih bingung dengan penyakit Kaylee memutuskan untuk makan siang bersama Lea sambil mencari tahu penyebab penyakit Kaylee. Saat sedang makan siang, Lea menjelaskan jika dirinya telah berhenti dari pekerjaan lamanya yang otomatis saat ini Lea seorang pengangguran. Lea menjelaskan jika dirinya menjadi sangat stres saat Dr. Murphy mengusir Lea dari apartemen mereka. Dr. Murphy yang mendengar hal itu hanya bisa terdiam. Setelah makan siang, Dr. Murphy pun kembali ke rumah sakit untuk berdiskusi dengan Dr. Resnick dan Dr. Andrews tentang penyakit Kaylee. Dr. Murphy menyarankan agar Kaylee dilakukan sekitar 37 pengujian agar mengetahui penyakit dari Kaylee. Namun karena banyaknya pengujian yang akan dilakukan, maka biaya yang dikeluarkan sangat besar sehingga para dokter harus membicarakannya terlebih dahulu kepada Kaylee. Para dokter pun menjelaskan semuanya termasuk biaya yang mungkin sangat besar dikeluarkan oleh Kaylee. Kaylee yang mendengar hal itu menyetujuinya dan menyanggupi membayar semua biaya pengujian tersebut. Namun saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba saja Kaylee jatuh pingsan. Dr. Murphy yang melihat Kaylee pingsan menyadari jika Kaylee mengalami penyakit sinus karotid. Sinus karotid adalah penyempitan pembuluh darah yang terjadi di bagian leher tepatnya pada arteri karotis. Dr. Murphy langsung memberikan obat lidocaine dan menyuntikannya ke dalam arteri karotis dengan tujuan agar arteri karotis Kaylee tidak tersumbat. Tak lama Kaylee pun langsung sadarkan diri. Kaylee yang mengetahui jika Dr. Murphy yang telah menolongnya tentu kembali kagum dengan Dr. Murphy. Dr. Murphy pun merayakan keberhasilannya dengan mengajak Dr. Charlie ke belakang rumah sakit untuk berciuman. Saat mereka sedang berciuman, tiba-tiba saja datang beberapa orang tidak dikenal dan terlihat sangat fans dengan Dr. Murphy. Ternyata orang-orang tersebut adalah fans dari Kaylee yang melihat foto Dr. Murphy dipost oleh Kaylee. Jadi sebenarnya Kaylee ini adalah seorang YouTuber terkenal yang dimana penontonnya jutaan. Dr. Murphy yang tidak nyaman langsung meninggalkan Dr. Charlie dan menemui Kaylee. Dr. Murphy mengatakan jika dirinya sangat keberatan dengan apa yang dilakukan oleh Kaylee dan meminta agar tidak memposting dirinya lagi. Kaylee yang mendengar hal itu tentu sangat merasa bersalah. Akhirnya para dokter menjelaskan kepada Kaylee jika penyakit Kaylee bisa diobati dengan dua cara. Cara pertama melakukan pembedahan dengan masuk ke dalam mulut Kaylee menuju arteri karotis. Namun pembedahan melalui mulut ini agak sulit. Cara kedua melakukan pembedahan dengan membuat irisan pada leher Kaylee menuju arteri karotis. Namun pembedahan melalui leher ini membuat adanya bekas luka setelah pembedahan. Kaylee akhirnya memutuskan berpikir terlebih dahulu untuk memutuskan pembedahan mana yang akan dirinya pilih. Lalu kita diperlihatkan Dr. Andrews, Dr. Lim, Dr. Resnick, dan Dr. Murphy sedang berdiskusi untuk menentukan siapa yang akan memimpin operasi untuk melakukan pembedahan pada Kaylee. Di sini terlihat jika Dr. Resnick sangat menginginkan memimpin operasi Kaylee dan tentu saja karena Dr. Resnick berharap terkenal. Jadi kalau Dr. Resnick yang akan memimpin operasi maka Kaylee akan memposting foto Dr. Resnick di akun media sosial milik Kaylee. Dan tentu saja hal ini akan membuat Dr. Resnick sangat terkenal. Akhirnya Dr. Lim dan Dr. Andrews menyetujui jika Dr. Resnick lah yang akan memimpin operasi karena Dr. Murphy tidak mau dipost oleh Kaylee. Para dokter pun langsung menemui Kaylee dan menanyakan pilihan pembedahan apa yang akan dipilih oleh Kaylee.
Kelly menjelaskan jika dirinya telah meminta pendapat kepada para fansnya dan para fansnya banyak yang setuju jika Kelly dilakukan pembedahan melalui mulut. Kelly pun akhirnya memilih melakukan pembedahan melalui mulut sesuai saran dari para fansnya. Tidak lupa juga Kelly mengambil foto Dr. Resnick untuk dipost di media sosial dan tentu saja diperkenalkan sebagai yang memimpin operasi Kelly. Kelly juga meminta maaf kepada Dr. Murphy karena dirinya tidak tahu jika Dr. Murphy tidak suka menjadi terkenal. Dr. Murphy memaafkan Kelly dan langsung meninggalkan Kelly. Saat beberapa menit lagi, Kelly ingin dilakukan pembedahan, terlihat jika Dr. Resnick agak mulai resah dengan penyakitnya yaitu rheumatoid arthritis, yang sudah dijelaskan pada episode 8 season 3. Dr. Resnick berusaha menenangkan dirinya dan langsung pergi ke ruang operasi untuk memimpin operasi. Akhirnya pembedahan melalui mulut untuk menyembuhkan sinus karotid Kelly pun dilakukan. Namun operasi itu tidak berjalan sesuai rencana karena Dr. Resnick melakukan kesalahan yang membuat Kelly sulit bernafas. Hal itu bisa terjadi karena Dr. Resnick mematahkan ujung alat bedah sehingga menyumbat tenggorokan Kelly. Ruang operasi tentu menjadi sangat panik, namun Dr. Resnick berhasil mengambil patahan alat bedah itu sehingga Kelly berhasil diselamatkan. Kesalahan ini tentu bisa terjadi karena Dr. Resnick memiliki penyakit rheumatoid arthritis sehingga Dr. Resnick tidak bisa mengontrol tangannya dengan baik. Dr. Resnick pun melanjutkan operasi dan operasi berjalan dengan sangat lancar. Setelah Kelly dilakukan operasi, para dokter sangat bingung karena kebijakan rumah sakit mengharuskan mereka semua memberitahu kesalahan Dr. Resnick yang hampir membunuh Kelly. Namun masalahnya jika mereka memberitahu kesalahan Dr. Resnick, maka kemungkinan besar Kelly akan mempostingnya ke media sosial sehingga membuat reputasi rumah sakit menjadi hancur. Para dokter akhirnya memutuskan untuk tidak memberitahu kesalahan Dr. Resnick kepada Kelly. Lalu kita diperlihatkan sebuah video yang memperlihatkan jika Kelly sangat berterima kasih kepada Dr. Resnick yang telah melakukan pembedahan dengan sangat baik. Tentu video itu banyak yang menonton hingga jutaan yang membuat Dr. Resnick terkenal. Namun Dr. Resnick agak kurang senang karena sebenarnya Dr. Resnick telah menutupi suatu kesalahan besar. Dr. Glassman yang mengetahui jika kesalahan Dr. Resnick diakibatkan karena penyakit rheumatoid arthritis yang diderita oleh Dr. Resnick langsung menghampiri Dr. Resnick. Dr. Glassman menjelaskan jika dirinya sangat kecewa dengan Dr. Resnick karena mengambil pembedahan itu padahal mereka berdua tahu jika kemungkinan besar Dr. Resnick akan gagal akibat penyakitnya. Dr. Glassman langsung meninggalkan Dr. Resnick dan tentunya Dr. Resnick makin merasa bersalah. Lalu kita diperlihatkan Dr. Glassman, Dr. Melendez, Dr. Andrews, dan Dr. Lim sedang melakukan rapat. Dr. Lim mengatakan jika Dr. Murphy kini menjadi sangat terkenal dan beberapa wartawan ingin mewawancarai Dr. Murphy. Hal ini tentu karena Kelly yang telah memposting foto Dr. Murphy sebagai dokter ahli bedah hebat dan para fans Kelly pun berharap jika Dr. Murphy menjadi kekasih Kelly. Dr. Lim berpendapat jika sebaiknya Dr. Murphy mau diwawancarai oleh wartawan, karena hal itu secara tidak langsung akan membuat rumah sakit mereka menjadi sangat terkenal. Dr. Lim berencana melatih Dr. Murphy untuk berkomunikasi dan memberitahu apa saja yang harus dikatakan pada wartawan. Namun Dr. Melendez dan Dr. Andrews menolak hal itu karena menurut mereka itu sama saja dengan memanfaatkan Dr. Murphy. Tidak hanya itu, Dr. Murphy juga kadang tidak bisa mengendalikan dirinya dan mungkin saja saat dilakukan wawancara Dr. Murphy mengacaukannya. Namun Dr. Glassman tidak setuju dengan mereka bertiga karena semua keputusan itu ada pada tangan Dr. Murphy sendiri. Akhirnya Dr. Glassman memutuskan untuk berbicara terlebih dahulu kepada Dr. Murphy. Lalu kita diperlihatkan Dr. Glassman sedang berbicara dengan Dr. Murphy. Ternyata Dr. Murphy tetap tidak mau diwawancarai oleh wartawan karena Dr. Murphy menyadari kekurangannya yaitu berkomunikasi. Dr. Murphy takut jika dirinya salah bicara kepada wartawan yang membuat citra rumah sakit menjadi rusak. Dr. Glassman menjelaskan jika Dr. Murphy bisa menjadi seorang influencer dengan kesempatan ini dan mungkin saja akan menginspirasi banyak orang. Dr. Murphy akhirnya memutuskan untuk memikirkannya terlebih dahulu, namun dengan satu syarat, yaitu memperkerjakan Lea sebagai IT di rumah sakit Dr. Glassman. Dr. Murphy ingin Lea bekerja di rumah sakit itu karena kasihan melihat Lea menjadi seorang pengangguran. Ditambah lagi Dr. Murphy mengetahui jika komputer Dr. Glassman sedang terkena virus di mana Lea sangat hebat dalam masalah IT. Dr. Glassman pun menyetujuinya dan meminta agar Dr. Murphy benar-benar mempertimbangkan menjadi seorang influencer. Esoknya kita diperlihatkan Dr. Glassman sedang berbicara dengan Lea. Awalnya Dr. Glassman sebenarnya tidak mau jika Lea bekerja di kantornya, namun karena Lea memiliki kemampuan IT yang sangat hebat dan juga menepati janji dengan Dr. Murphy, akhirnya Dr. Glassman setuju Lea bekerja di kantornya. Di sisi lain, Dr. Murphy menemui Dr. Charlie dan mengajak Dr. Charlie makan siang dengan tujuan meminta saran. Dr. Charlie berpendapat jika Dr. Murphy tidak harus memikirkan perkataan orang lain dan ikuti saja kata hati Dr. Murphy. Tentu kata hati Dr. Murphy mengatakan jika dirinya tidak mau diwawancarai karena hal itu akan membuat dirinya tidak nyaman.
Dr. Murphy langsung ingin meninggalkan Dr. Charlie karena Dr. Murphy ingin bertemu Lea yang kini ada di rumah sakit untuk melamar pekerjaan menjadi IT Dr. Glassman. Tidak hanya itu, Dr. Murphy ingin bertemu Lea dengan maksud meminta saran Lea sebagai pembanding saran Dr. Charlie. Mendengar hal itu, tentu Dr. Charlie merasa sangat kaget karena mengetahui jika Lea berada di rumah sakit untuk melamar pekerjaan. Dr. Murphy akhirnya menjelaskan jika kemarin dirinya makan siang dengan Lea dan Lea memberitahu bahwa dirinya sedang menganggur sehingga Dr. Murphy meminta Lea bekerja sebagai IT di tempat Dr. Glassman. Mendengar hal itu, tentu Dr. Charlie sangat kesal dan merasa jika dirinya tidak dihargai sebagai seorang pasangan. Dr. Charlie pun langsung meninggalkan Dr. Murphy. Lalu kita diperlihatkan Dr. Charlie kembali menemui Dr. Murphy setelah Dr. Murphy mendapatkan saran dari Lea. Dr. Charlie mengatakan jika dirinya sangat cemburu dengan kedekatan Dr. Murphy dan Lea. Namun Dr. Charlie kini berusaha untuk mengerti karena Lea adalah teman baik Dr. Murphy, walau tentunya itu sangat membuat Dr. Charlie cemburu. Dr. Murphy menjelaskan jika Lea berpendapat bahwa Dr. Murphy sebaiknya mau diwawancarai agar menjadi inspirasi orang banyak. Namun menurut Dr. Murphy saran dari Lea sangat jelek karena Dr. Murphy lebih suka saran dari Dr. Charlie. Dr. Charlie yang mendengar hal itu agak senang dan langsung meninggalkan Dr. Murphy. Di akhir film kita diperlihatkan Dr. Murphy menemui Dr. Glassman dan mengatakan jika dirinya tidak mau diwawancarai oleh para wartawan. Dr. Glassman tidak bisa memaksa lagi karena Dr. Glassman sebenarnya sudah tahu jika Dr. Murphy tidak akan mau diwawancarai. Di sisi lain juga kita diperlihatkan jika Dr. Resnick sudah mengetahui kedekatan Dr. Brown dan Dr. Melendez. Tidak hanya itu, Dr. Lim juga mengetahui jika Dr. Melendez selama ini lebih pilih kasih kepada Dr. Brown daripada dokter residen lainnya. Dr. Lim meminta agar Dr. Melendez tidak pilih kasih kepada seluruh dokter residen ahli bedah. Dan film pun berakhir. Jika suka dengan channel ini, mohon di-subscribe, like, comment, dan share. Jika ada film yang ingin dibuatkan alurnya, komen aja. See you!